Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi dan penjelasan terhadap lukisan yang telah kami buat sebagai bentuk sumatif akhir semester pada mata pembelajaran sejarah dan juga seni budaya. Jadi lukisan kami itu bertemakan kondisi sosial masyarakat pribumi pada saat masa pembangunan Jalan Raya Pos Anyar Panarukan, khususnya pada aspek kesehatan dan juga ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan saya Givanel Anwar. Saya Makira Zera Putri Upandi. Saya Aurelia Alfani. Saya Nurul Astara. Saya Muhammad Asad Iqbal. Dan saya Emre Hamfri. Di balik pembangunan Jalan Raya Pos Anyar Panarukan yang membentang sepanjang 1000 km yang dibangun pada masa kolonial Belanda, khususnya pada pemerintahan Herman Willem Daendels, tersembunyi penderitaan luar biasa dari rakyat pribumi. Proyek ini memiliki tujuan dari aspek militer dan ekonomi, yaitu untuk mempercepat pengiriman pasukan dan hasil bumi kolonial. Namun, kemajuan ini dibangun di atas keringat, darah, dan nyawa rakyat. Seperti yang tergambar dalam lukisan ini, para pekerja pribumi dipaksa kerja tanpa upah yang layak, bahkan seringkali tanpa dibayar sama sekali. Daendels memang menjanjikan upah melalui bupati, tapi kenyataannya banyak pejabat korup lokal dan memotong habis dana tersebut. Ini jelas menunjukkan ketidakadilan sosial yang terjadi. Rakyat dijadikan alat, bukan subjek pembangunan, sehingga hak dasar mereka diabaikan dan mereka tidak diperlakukan secara adil. Akibat kerja paksa, rakyat kehilangan waktu untuk bertani dan belajar. Ekonomi keluarga pun hancur karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Pembangunan jalan ini memang memperlancar ekonomi bagi pemerintah kolonial, tapi tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Ketimpangan ekonomi ini menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak terpenuhi. Kelompok elit dan pemerintah Belanda yang diuntungkan, sementara rakyat kecil menderita. Selain kelaparan dan kelelahan, berbagai penyakit mematikan juga menyebar luas. Contohnya malaria, menjadi ancaman utama karena proyek ini melewati hutan dan rawa yang lembab. Dan juga kolera juga menyebar luas akibat sanitasi yang buruk dan air minum yang tercemar. Kondisi kerja tanpa istirahat, tanpa obat, dan tanpa perlindungan kesehatan menyebabkan banyak orang yang meninggal dunia. Bahkan data yang saya dapat ada 12.000 jiwa dan mayat-mayatnya dibiarkan begitu saja di pinggir jalan. Pada lukisan ini terlihat Herman Willem Daendels yang duduk tegak di atas kuda dan terlihat sangat berwibawa, sedangkan ada warga pribumi yang mengelilinginya dengan duduk membungkuk dan menggali tanah. Ini merupakan potret nyata dari bentuk ketimpangan kolonial yang tidak adil, di mana satu orang itu memegang kekuasaan atau kemewahan dan ribuan orang dikorbankan tanpa perilaku yang adil dan tanpa upah atas hasil jerih payah mereka. Pembangunan seharusnya menciptakan kesejahteraan bersama, bukan penderitaan. Jalan Raya Pos Anyar Panarukan mungkin monumental dalam sejarah fisik, tapi tragis dalam sejarah kemanusiaan. Sistem kerja paksa, penindasan, kerusakan ekonomi, dan penyakit mematikan seperti malaria, kolera, dan kurang gizi menunjukkan betapa rakyat kecil menjadi korban utama kolonialisme. Kita harus belajar dari sejarah ini bahwa keadilan sosial, kesehatan, dan kemanusiaan tidak boleh dikorbankan demi ambisi elit. Semoga kita bisa membangun masa depan yang lebih adil dan berperi kemanusiaan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.